Hai, apa kabar? Kalau kamu lagi baca ini, mungkin kamu lagi butuh obrolan santai soal kesehatan mental, atau sekedar ingin tahu lebih banyak tentang cara menjaga mental. Ngobrol soal mental health itu sebenarnya nggak harus ribet, dan yang paling penting, nggak ada benar atau salahnya. Semua orang punya caranya masing-masing untuk merasa lebih baik. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, tapi kadang kita lupa kalau pikiran dan emosi juga butuh untuk istirahat dan merawat diri. Nah, di sini aku mau cerita dan berbagi tips sederhana buat memperbaiki mental yang bisa kamu coba kapan aja. Semoga ini bisa menjadi panduan kecil yang bermanfaat untuk kamu. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, melakukan me time dengan sepenuh hati. Me time itu lebih dari sekedar istirahat, tapi juga untuk benar-benar menyendiri dan menikmati kehadiran diri sendiri. Kalau kamu sering merasa kewalahan, coba atur waktu setiap hari untuk melakukan sesuatu yang bikin kamu senang. Gak perlu mahal, gak perlu rumit. Bisa coba menonton film kesukaan kamu, membaca buku, atau bahkan duduk santai sambil minum teh atau kopi tanpa gangguan. Kualitas dari waktu yang kamu habiskan buat diri sendiri akan membantu menurunkan stres dan membuat kamu lebih tenang. Yang kedua, berhenti menjadi kritikus diri yang terlalu keras. Pernah gak sih kamu merasa sangat kritis sama diri sendiri ketika gagal atau membuat kesalahan? Seringkali suara di dalam kepala kita langsung muncul dengan kalimat yang menjudge, seperti kenapa aku bisa sebodoh ini, atau harusnya aku bisa lebih baik. Padahal gak ada yang sempurna, termasuk kamu dan aku. Coba deh mulai latihan mengubah perspektif ini. Misalnya saat gagal, ubah kritik itu jadi kalimat yang lebih suportif. Seperti, aku sudah berusaha. Mungkin hasilnya gak sesuai harapan, tapi aku akan coba belajar dari ini. Lama-kelamaan, kamu akan merasa lebih damai dengan diri sendiri. Yang ketiga, tetap aktif bergerak. Percaya nggak? Walaupun kelihatan sederhana, olahraga bisa membantu memperbaiki mood dan menurunkan stres. Saat kita berolahraga, tubuh menghasilkan endorfin, hormon yang membuat kita merasa lebih bahagia dan rileks. Kamu nggak perlu olahraga berat untuk merasakan manfaat ini. Cukup dengan jalan kaki di taman, stretching, atau bahkan menari-nari di kamar bisa bikin suasana hati lebih baik. Mungkin kedengarannya sepele, tapi kalau dilakukan secara konsisten, olahraga punya dampak positif yang besar buat kesehatan mental. Yang keempat, curhat dengan teman atau keluarga. Kadang, masalah jadi terasa lebih berat karena kita memendamnya sendiri. Kalau ada hal yang mengganjal, coba cari orang yang bisa kamu percaya untuk diajak bicara. Terkadang gak perlu solusi, cuman didengarkan aja sudah cukup membuat kamu lega. Kamu bisa pilih siapa saja yang menurutmu nyaman, entah itu teman dekat, keluarga, atau pasangan. Kalau merasa susah bicara langsung, coba tulis perasaanmu melalui pesan atau bahkan surat. Dan kalau merasa nggak ada yang bisa dijadikan tempat curhat, jangan ragu untuk mencoba bantuan dari konselor atau psikolog profesional. Yang kelima, mulai menulis jurnal atau buku harian. Menulis jurnal itu seperti ngobrol sama diri sendiri. Saat menulis, kamu bebas untuk mengekspresikan apapun yang kamu rasakan, tanpa kamu takut dihakimi.
Jurnal nggak cuman untuk hal-hal yang buruk atau menyedihkan. Kamu juga bisa menulis hal-hal kecil yang membuat kamu bahagia, kejadian lucu yang kamu alami, atau momen yang bikin kamu bangga. Dengan menulis jurnal secara rutin, kamu bisa melihat perkembangan emosimu. Dan ini bisa jadi alat untuk membantu memahami dirimu sendiri lebih dalam. Kamu bisa coba membaca buku atau mendengarkan musik yang menenangkan sebelum tidur. Yang ketujuh, kurangi penggunaan media sosial. Di era digital seperti sekarang, nggak bisa dipungkiri, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi, seringkali tanpa sadar, kita jadi terlalu fokus membandingkan hidup kita dengan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial. Padahal, apa yang kita lihat di sana seringkali cuma bagian terbaik dari hidup seseorang. Jadi, cobalah untuk mengurangi waktu di media sosial dan gunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti belajar hal baru atau melakukan hobi dan lain-lain. Yang kedelapan, latih teknik pernapasan dan meditasi. Kalau kamu merasa cemas atau stres, cobalah menarik napas dalam-dalam. Pernapasan yang dalam dan teratur bisa membantu menenangkan sistem saraf dan meredakan stres. Kamu juga bisa coba meditasi ringan, cukup duduk nyaman, fokus pada pernapasan, dan coba lepaskan semua pikiran yang mengganggu. Meditasi ini gak perlu lama-lama, cukup 5-10 menit. Sehari sudah bisa memberikan efek positif kok. Yang kesembilan, menerima semua emosi yang ada. Terkadang kita merasa bahwa emosi negatif seperti marah, sedih, atau kecewa itu buruk dan harus dihilangkan. Padahal emosi-emosi ini juga penting dan perlu diterima. Alih-alih menolak atau mengabaikan emosi negatif, cobalah untuk menerimanya. Emosi adalah bagian dari diri kita. Dan dengan belajar menerima setiap emosi yang ada, kita bisa lebih mudah mengelola perasaan dan tidak mudah tenggelam dalam kesedihan atau kecemasan. Yang ke-10, lakukan aktivitas kreatif atau hobi baru. Kadang yang kita butuhkan hanya sedikit perubahan atau aktivitas baru untuk menyegarkan pikiran. Misalnya, kamu bisa coba aktivitas kreatif seperti melukis, menulis puisi, membuat kerajinan tangan, atau belajar memasak resep baru. Kegiatan ini gak cuma membantu kita mengalihkan perhatian dari masalah, tapi juga memberikan perasaan bahagia dan puas saat kita berhasil membuat atau belajar sesuatu yang baru. Ya, kalau nggak bisa untuk melukis, bisa lah untuk yang bisa menyenangkan kalian aja intinya. Yang ke-11, mengatur ekspektasi dan menerima bahwa hidup tak selalu sempurna. Terkadang, tekanan mental muncul karena ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Semua orang pasti ingin sukses atau bahagia. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu berjalan sesuai rencana. Dengan menerima bahwa hidup punya sisi gelap dan terang, kamu bisa mengurangi beban pikiran dan lebih mudah menikmati setiap momen yang ada. Ke-12, bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Bersyukur bisa menjadi cara sederhana, tapi ampuh untuk memperbaiki kesehatan mental. Ketika kita fokus pada hal-hal kecil yang bisa disyukuri setiap hari, kita akan menyadari bahwa masih banyak hal baik dalam hidup kita. Meski sedang melalui masa sulit, kamu bisa memulai menuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap malam sebelum tidur. Ini mungkin terasa sepele, tapi dalam jangka panjang, sikap bersyukur bisa membantu meningkatkan kebahagiaan.
Yang ke-13, melakukan relaksasi dengan alam. Menghabiskan waktu di alam, entah itu berjalan-jalan di taman, duduk di pantai, atau hiking di pegunungan, bisa memberikan ketenangan batin yang luar biasa. Alam memberikan efek positif bagi kesehatan mental kita, membantu menenangkan pikiran, dan membuat kita merasa lebih terhubung dengan dunia sekitar. Jadi, kapan terakhir kali kamu jalan-jalan di alam? Yuk, coba luangkan waktu untuk menikmati indahnya alam. Ya, termasuk me time juga sih. Yang ke-14, memaafkan diri sendiri dan orang lain. Memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu adalah langkah penting dalam penyembuhan mental. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri atas kesalahan atau kegagalan yang sudah terjadi. Selain itu, cobalah untuk memaafkan orang lain yang mungkin pernah menyakiti. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menerima kesalahan, tapi membebaskan diri dari rasa sakit yang tidak perlu. Mungkin itu beberapa poin. Ada 14 poin yang bisa memperbaiki mental kamu ya. Jadi kesimpulannya adalah kesehatan mental adalah investasi jangka panjang. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk merawat diri bisa memberikan efek positif yang besar di kemudian hari. Semua orang berhak merasa damai dan bahagia, termasuk kamu. Jangan lupa bahwa memperbaiki kesehatan mental itu bukan proses instan, tapi proses yang berkesinambungan. Jadi, apapun yang kamu rasakan saat ini, ingatlah untuk selalu memberikan ruang bagi dirimu sendiri untuk tumbuh, belajar, dan beristirahat. Semoga tips-tips ini bisa membantumu merasa lebih baik. Ingat, kamu gak sendiri. Dan selalu ada jalan untuk merasa lebih baik. Mari sama-sama berproses menuju kesehatan mental yang lebih kuat dan kehidupan yang lebih bahagia.